Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Apa kabar kalian semua, seluruh subscriber yang hari ini masih merasa gelisah dan serba salah, yang mungkin hari ini masih diancam-ancam buat disebar data sama aplikasi pinjol. Dan gua baru tahu di awal tahun 2022 ini masih ada aja aplikasi pinjol yang mengancam untuk disebar data. Dan bagaimana kira-kira solusi dari semua permasalahan ini? Dan akan kita jawab pada video kali ini. Dan gua benar-benar baru tahu ya, di awal tahun 2022 ini masih ada aja ya aplikasi pinjol ilegal yang mengancam menyebarkan data dengan kata-kata yang sudah pasti tidak sopan, dengan cacian dan makian, dan dengan tuduhan serta fitnah-fitnah yang membuat malu kita sekeluarga ya. Dan kita akan bahas pada video kali ini. Jadi kalian nggak perlu merasa resah, kalian tidak sendirian. Orang-orang sebelum kalian juga pernah mengalami masalah yang seperti ini, dan alhamdulillah sekarang sudah jauh lebih baik. Mereka bisa bangkit kembali dari semua keterpurukan yang mungkin sudah menyudutkan kalian ke bagian yang paling sudut dan terdalam. Oke, hari ini yang sedang punya hutang, tugas kalian satu. Yang pertama, kalian harus tetap tenang dan tidak panik berlebihan. Lah, gimana bang? Orang hari ini sedang diteror, sedang diintimidasi, sedang diancam-ancam, gak panik? Panik gak? Panik gak? Ya enggak, jangan panik. Kalau seandainya kalian panik, kalau seandainya kalian terus-terusan menciptakan ketakutan di dalam hati dan pikiran kalian, maka mereka akan berhasil. Mereka akan mendapatkan mangsa-mangsa baru, dan kalian sudah masuk ke dalam jebakan pertama mereka. Dan kalian akan masuk ke dalam jebakan-jebakan yang selanjutnya. Apa itu bang? Jebakan-jebakan yang selanjutnya, kalian akan dipaksa untuk gali lubang tutup lubang. Dan mereka biasanya menganjurkan kalian itu untuk meminjam di aplikasi yang lain, agar kalian itu tambah pusing 7 keliling. Jadi kalau seandainya hal ini terjadi, jangan biarkan diri kalian itu masuk ke dalam jebakan yang pertama, supaya kalian tidak tambah pusing masuk ke jebakan yang kedua. Dan yang kedua, kalian harus paham ritme kerja dari aplikasi pinjol ini. Debt collectionnya itu kerja pakai target. Dan siapa targetnya? Ya kita yang hari ini sedang berurusan dengan mereka. Jadi jangan sampai mereka menjadikan kita ini on target ya. Kalau yang mungkin main point blank ya paham itu namanya. Jangan sampai mereka membuat kita masuk ke dalam permainan mereka. Dan mereka itu biasanya akan menganjurkan kalian itu untuk berbuat apa aja. Selain gali lubang tutup lubang, mereka akan menyarankan kalian untuk menjual barang-barang. Mereka nggak mau tahu situasi dan kondisi kalian hari ini seperti apa. Yang penting mereka kerjanya selesai, mereka dapat target, mereka dapat gaji sesuai yang dijanjikan, mereka dapat bonus dari semua tagihan. Nah, itu tugas mereka. Jadi kita udah tahu tuh tugas mereka tuh. Mereka harus punya target nih. Ya udah, kita nggak usah ikutin target mereka. Jadi apa dong bang solusi yang pas hari ini ya, tentang terkait masalah pinjol yang masih mengancam untuk sebar data? Setelah tadi yang pertama dan yang kedua, dan yang ketiga, kalian harus pasrah pada keadaan. Ini merupakan trik paling jitu dari semua permasalahan ancaman aplikasi pinjol. Mereka akan mengirimkan foto kalian, mereka akan membuat beberapa kata-kata dan kalimat penagihan dengan caci maki, dengan hinaan dan lain sebagainya. Bilang sama mereka kalau seandainya hal itu terjadi, mereka menyebarkan data-data kita kepada kontak-kontak, maka hutang ini tidak akan saya bayar. Dan Pak Menko Polhukam sudah menegaskan itu, agar aplikasi pinjol ilegal ini tidak usah dibayar. Lihat cara mereka sebegitu brutalnya kepada sama kita warga negara, ya kan? Mereka sudah tidak pedulikan itu lagi. Yang penting mereka kerjaannya mendapat
reward mereka sesuai target, pekerjaan mereka selesai. Jadi tidak usah dan tidak perlu dibayar. Jadi gimana dong bang? Siapkan mental kalian. Jika hal itu terjadi, mereka melakukan penyebaran data-data kepada kontak-kontak yang ada di handphone kita. Tugas kalian juga cuma satu. Jujur aja kepada orang-orang yang hari ini mendapatkan data tersebut. Jadi gimana bang? Iya emang gua ngutang di aplikasi pinjol itu, gua kejebak. Dan hari ini ceritakan saja berapa jumlah bunga yang harus dibayarkan, berapa uang yang kalian terima pada saat itu. Mudah-mudahan insya Allah sampai dengan sejauh ini sudah banyak kok masyarakat kita yang mengerti bagaimana cara kerja dari aplikasi pinjol ini. Jadi udahlah, pasrahkan saja. Toh hari ini kita memang belum benar-benar punya uang untuk melakukan pembayaran. Kalaupun hari ini mau dibayarkan dengan jumlah bunga yang sebegitu banyak, ini sudah tidak wajar. Ya kan? Ini sama saja mereka menyuruh kita untuk terus-terusan kerja paksa hanya untuk membayarkan keuntungan dan bunga kepada mereka. AFI sudah bilang, Asosiasi Pendanaan Fintech Bersama Indonesia, itu langsung dari produk pemerintah. Bagaimana kalau seandainya kita terlanjur mempunyai hutang yang menumpuk? Dan bersyukurlah orang-orang yang hari ini masih punya hutang 7 keliling. Bagaimana kalau sekeliling kampung? Kita mau sembunyi di mana? Tapi ya udahlah, lebih baik kita nggak usah berhutang. Dan aku terus mendoakan ya agar kita semua terbebas dari segala macam tuntutan hutang-hutang yang ada hari ini. AFPI sudah bilang, bagaimana kalau seandainya kita terlanjur punya hutang yang menumpuk? Yang pertama ini ada 3 ya. Ini langsung AFPI loh. Kalian bisa langsung searching di Instagramnya AFPI official. AFPI bilang ya, kita harus merencanakan keuangan. Apa yang dimaksud dengan merencanakan keuangan? Asumsi pribadi saya hari ini, kita disuruh untuk menyiapkan dulu fondasi kita agar bisa bayar utang. Apa itu fondasi yang ada hari ini pada kita? Ya kita harus bisa benar-benar memantapkan diri, itu yang pertama. Dan yang kedua menyiapkan mental. Dan yang ketiga kita harus bisa mengatur keuangan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, API juga udah bilang agar untuk mengurangi pengeluaran. Ya it's okay lah kalau yang hari ini terbiasa makan hidangan yang mewah begitu ya. Hari ini ya udahlah kita makan yang seadanya saja, yang penting kadar gizinya pas. Ya kan? Dan yang ketiga API bilang agar tidak melakukan utang baru. Jangan pinjol lagi, jangan pinjam lagi di tempat lain. API nggak bilang kalau di situ kita harus jual barang-barang. Jadi coba bayangkan hari ini berapa yang sudah kalian bayarkan dan berapa yang sudah kalian paksakan untuk mencari dana talangan dan membayar bunga ini itu segala macam. Jadi kalau seandainya mereka melakukan penyebaran data dan hal itu terjadi, silahkan untuk langsung diblokir, ganti nomor aja sekalian, dan hutangnya tidak lagi perlu untuk dibayar. Bahasa itu, statement itu jelas dari Menko Polhukam RI Pak Mahfud MD. Ya, bahasa ini udah bolak-balik dan gua baru tahu ya, di tahun 2022 ini masih ada aplikasi pinjol ilegal. Ini biasanya aplikasi pinjol yang punya anaknya banyak ya, 7 turunan ini. Yang dipinjam 800 nanti bayar jadi 1.400.000, 1.300.000 dengan tenor mungkin 7 hari, ada yang 10 hari. Coba bayangkan berapa persen bunga yang harus kita bayarkan dalam tempo dan tenor secepat itu ya. Pasti hitung-hitungannya nggak dapat, apalagi di tengah badai perekonomian hari ini yang lumayan tergolong sulit ya. Jadi ya udahlah, pasrahkan aja. Kalau memang mereka mau melakukan penyebaran data, ya udahlah silahkan, tantang begitu sekalian. Kalau mereka terus memaksa ini harus begini itu segala macam, jangan semuanya diturutin. Selagi mereka masih dalam batas koridor wajar, normal dan tidak melanggar ketentuan hukum, kita akan siap ikutin. Tapi ketika mereka itu udah melanggar dan keluar dari koridor-koridor hukum yang sudah ditetapkan oleh OJK, AFPI, pihak kepolisian dan lain sebagainya, ya udah. Kalau memang hari ini benar-benar hal itu terjadi, tidak usah dibayar dan tidak usah ditanggapin. Jadi kalau seandainya nanti
banyak yang mengkonfirmasi ke kita. Kalian tinggal jujur aja dan ceritakan bagaimana kronologi awalnya. Oke? Jadi udah cukup jelas. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.